Hujan turun deras sore itu, menetes di atas genteng rumah kecil kami di pinggiran kota. Dulu, suara hujan selalu bersaing dengan tawa kecil Arfan yang berlari-lari di ruang tamu, menabrak kursi, atau tiba-tiba muncul dengan kostum superhero yang kebesaran. Sekarang, suara itu hilang. Yang tersisa hanya bunyi air yang menetes ke ember bocor di dapur dan keheningan yang menusuk telinga. Rumah ini dulunya hangat. Tidak besar, tapi selalu terasa penuh. Arfan punya kebiasaan menempelkan gambar-gambar hasil coretannya di dinding. Ada gambar gunung, matahari, dan rumah dengan cerobong asap yang entah kenapa selalu ia lukis miring. Dulu, dinding itu penuh warna dan tawa. Kini, kertas-kertas itu masih menempel, tetapi warnanya pudar, seperti ikut kehilangan semangat. Nadia, istriku, lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia jarang keluar, bahkan untuk sekadar makan malam bersama. Kadang ia duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap hujan yang jatuh, tanpa kata. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dulu, Nadia adalah sumber tawa Arfan. Ia pandai bercerita, suka bernyanyi kecil ketika memasak, dan sering membuat rumah ini terasa seperti panggung kecil yang penuh kehidupan. Setelah Arfan pergi, suaranya ikut hilang. Aku sendiri memilih cara berbeda. Aku bekerja lebih keras, pulang lebih larut. Alasanku sederhana, kalau aku sibuk, aku bisa melupakan sejenak rasa sakit itu. Kantor, proyek, laporan, rapat, semua menjadi pelarian. Aku kira, dengan begitu aku bisa tetap berdiri. Tapi setiap kali membuka pintu rumah ini, seakan ada tangan tak terlihat yang menekan dadaku. Hampa, dingin, sunyi. Kadang aku merasa rumah ini menolak keberadaanku. Sofa di ruang tamu masih menyimpan lipatan kecil tempat Arfan biasa melompat-lompat. Rak buku masih penuh dengan komik yang dulu ia minta belikan setiap kali kami melewati toko kecil dekat sekolah. Bahkan sendok kecil di dapur, sendok kesayangannya yang bergambar kartun, masih tergeletak di tempat yang sama. Semua benda itu seperti menertawakan kami, mengingatkan kami bahwa yang paling penting sudah pergi. Ada malam-malam ketika aku pulang dan menemukan Nadia masih duduk di kursi itu. Lampu ruang tamu padam, hanya cahaya dari luar jendela yang menerobos masuk. Ia tidak menoleh ketika aku datang. Aku mencoba menyapa, tapi seringkali hanya mendapat diam. Aku tahu ia terluka, sama seperti aku. Tapi berbeda denganku, Nadia tidak mencoba menutupinya. Ia membiarkan luka itu menggerogoti perlahan, hingga membuatnya menjauh dari dunia. Aku rindu mendengar tawa. Tawa Arfan, tentu saja, tapi juga tawa Nadia. Aku rindu saat-saat sederhana, makan bertiga sambil berebut ikan goreng, atau ketika Arfan memaksa kami menonton film animasi yang sama untuk kesekian kalinya. Rumah ini dulu seperti panggung sandiwara kecil yang penuh kejutan. Sekarang, rumah ini seperti panggung setelah pertunjukan usai. Tirai ditutup, kursi kosong, lampu padam. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku gagal sebagai kepala keluarga? Aku sibuk bekerja, padahal mungkin Nadia hanya butuh aku duduk di sampingnya. Tapi setiap kali mencoba mendekat, ada dinding tak kasat mata yang membuatku mundur. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa kaku, seolah apapun yang keluar hanya akan memperparah keadaan. Aku ingat satu sore, sekitar 2 minggu setelah Arfan pergi. Aku pulang lebih cepat, berharap bisa makan malam bersama Nadia. Aku masuk ke dapur, menyalakan lampu, dan kulihat meja makan kosong. Tidak ada piring, tidak ada aroma masakan. Aku panggil namanya, tidak ada jawaban. Lalu aku temukan ia di kamar Arfan, duduk di lantai, memegang boneka kesayangan anak kami. Ia menatapku sebentar, lalu kembali menunduk. Seolah aku tidak benar-benar ada di sana. Aku berdiri di ambang pintu, ingin mendekat, tapi kakiku seakan terpaku. Pada akhirnya, aku hanya menutup pintu perlahan, meninggalkannya sendiri. Sejak itu, aku semakin jarang mencoba. Aku pikir, waktu akan menyembuhkan. Aku kira, dengan kesibukan, aku bisa membuat luka ini mengecil.
Tapi nyatanya, semakin aku menghindar, rumah ini semakin terasa asing. Dulu, setiap kali aku pulang, Arfan akan berlari dan memelukku sambil berkata, "Ayah pulang." Sekarang, tidak ada lagi yang menyambutku. Hanya keheningan. Kadang aku duduk di ruang tamu, menyalakan televisi dengan volume agak keras, berharap suara itu bisa menutupi sepi. Tapi meski televisi berbicara, kesunyian tetap menguasai. Rasanya seperti berteriak di gua kosong. Suara ada, tapi tak pernah sampai ke hati. Aku tahu, Nadia menyalahkan dirinya. Meskipun tidak pernah ia ucapkan, aku bisa melihat dari cara ia menatap foto Arfan. Tatapan itu penuh penyesalan, seolah ia merasa gagal melindungi anak kami. Aku pun merasa sama. Kami sama-sama tenggelam dalam perasaan bersalah, hanya saja cara kami berbeda. Aku menutupi, Nadia membiarkan. Dan perbedaan itu membuat kami semakin jauh. Musim hujan yang panjang membuat semuanya terasa lebih berat. Pakaian yang tidak kering, udara lembab, suara hujan yang terus-menerus, semuanya memperkuat suasana duka. Aku pernah mendengar orang berkata bahwa waktu akan menghapus rasa sakit. Tapi bagi kami, waktu justru membuat luka itu semakin dalam. Karena setiap hari hanya mengingatkan bahwa Arfan tidak akan pernah kembali. Suatu malam, aku mencoba berbicara dengan Nadia. Aku katakan bahwa hidup harus terus berjalan. Bahwa Arfan tidak akan suka melihat kami terpuruk. Nadia hanya menoleh sebentar, matanya merah, lalu berkata lirih, "Kamu tidak mengerti." Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Aku memang tidak mengerti. Bagaimana bisa? Aku juga kehilangan Arfan, tapi rupanya kehilangan seorang ibu berbeda dengan kehilangan seorang ayah. Nadia mengandungnya, melahirkannya, merawatnya setiap hari. Arfan adalah seluruh dunianya. Ketika ia pergi, sebagian dari dirinya ikut mati. Sejak itu, aku berhenti mencoba menasihati. Aku hanya bekerja, pulang, tidur, bangun, pergi lagi. Siklus itu berulang, dan rumah ini semakin terasa asing. Ada hari-hari ketika aku sengaja lembur, hanya agar lebih sedikit waktu yang kuhabiskan di rumah. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak tahu cara lain. Dulu, rumah ini adalah tempat pulang. Sekarang, rumah ini hanya bangunan dengan dinding dan atap. Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi kehidupan. Hanya sunyi. Aku berdiri di depan pintu kamar Arfan suatu malam. Ingin masuk, tapi aku ragu. Aku tahu Nadia ada di dalam, duduk di kursi kecil dekat jendela. Mungkin sedang menatap foto Arfan. Aku ingin masuk, memeluknya, berkata bahwa kita akan baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa. Aku takut. Takut kata-kataku hanya akan membuatnya semakin hancur. Jadi aku hanya berdiri, mendengarkan suara hujan di luar, lalu melangkah pergi. Rumah ini kehilangan tawanya. Dan kami berdua, aku dan Nadia, tersesat di dalam kesunyian itu. Hari-hari setelah kepergian Arfan berjalan tanpa suara. Rumah ini semakin seperti bangunan kosong. Dulu, setiap pagi Nadia sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sambil bersenandung. Sekarang, meja makan dibiarkan kosong. Sarapan sering hanya roti tawar yang kubeli dalam perjalanan pulang kerja. Nadia bahkan jarang menyentuhnya. Aku mencoba berbicara padanya. Sesederhana bertanya, "Mau makan apa hari ini?" Atau, "Bagaimana kalau sore nanti kita jalan sebentar?" Tapi Nadia hampir selalu diam. Kadang hanya mengangguk tanpa menoleh. Kadang malah berjalan pergi tanpa menjawab. Seakan kata-kataku hanyalah suara samar yang lewat begitu saja. Sari, sahabat lamanya, beberapa kali datang. Mereka berdua dulu selalu tertawa bersama. Entah bercerita tentang masa sekolah atau sekadar membicarakan resep masakan baru. Kali ini berbeda. Saat Sari duduk di ruang tamu, mencoba mengajak Nadia berbicara, hanya tatapan kosong yang diberikan. Tidak ada respon, tidak ada senyum. Seakan Nadia sedang berada di dunia lain yang tak bisa dijangkau siapapun. Aku melihat itu dari dapur. Rasanya campur aduk, marah, sedih, sekaligus putus asa.
Aku ingin berteriak, ingin memaksa Nadia kembali ke kenyataan, tapi aku tahu itu tak akan berhasil. Aku merasa gagal, lagi-lagi gagal. Aku tak bisa menghibur istriku sendiri. Padahal dulu aku yakin bisa melindunginya dari apapun. Ternyata, aku tak bisa melindunginya dari luka yang paling dalam. Malam-malam menjadi lebih berat. Aku sering terbangun dan mendapati Nadia terjaga, duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke arah jendela. Aku memanggil namanya, tapi ia tidak menjawab. Hanya diam. Aku merasa tidur di samping seseorang yang jiwanya sudah pergi jauh. Ada saat-saat aku ingin memeluknya, memaksa dirinya merasa tidak sendiri. Namun tubuhku kaku. Ada semacam jurang yang memisahkan kami. Aku takut kalau aku memaksakan diri, ia akan semakin menjauh. Jadi aku hanya menatapnya dari belakang, berdoa dalam hati agar suatu saat ia kembali bicara. Sari tidak menyerah. Ia datang lagi di akhir pekan, membawa buah-buahan dan kue. Ia duduk lama di samping Nadia, mengisahkan hal-hal lucu, mencoba memancing sedikit reaksi. Tapi yang didapat hanya tatapan kosong. Aku melihat Sari menghela napas, lalu menepuk tangan Nadia pelan. "Aku di sini, Nat," katanya pelan. Tapi wajah Nadia tetap tak bergerak. Aku merasa marah. Bukan pada Sari, tentu saja, melainkan pada keadaan. Pada diriku sendiri. Mengapa aku tak bisa menarik Nadia kembali? Mengapa aku membiarkannya tenggelam terlalu jauh? Kadang aku ingin mengguncangnya, berteriak bahwa aku juga menderita, bahwa aku juga kehilangan. Tapi setiap kali melihat wajahnya yang pucat, aku tak sanggup. Seolah ia bisa hancur kapan saja hanya karena satu kata yang salah. Kemarahan itu menumpuk di dalam dada. Aku melampiaskannya di tempat kerja. Aku mengambil proyek tambahan, lembur tanpa alasan. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa aku sibuk demi kebutuhan rumah. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu pelarian. Aku lebih memilih menatap layar komputer daripada menatap wajah istriku yang kehilangan cahaya. Pernah suatu sore, aku pulang lebih cepat. Aku ingin mencoba lagi, ingin duduk bersamanya, entah hanya minum teh atau sekadar menonton televisi. Tapi ketika aku masuk, kudapati Nadia duduk di ruang tamu, menatap foto Arfan di meja kecil. Aku mencoba membuka percakapan. "Aku beli roti kesukaan Arfan tadi, ingat? Yang selalu kita belikan kalau pulang dari sekolah." Aku tersenyum kecil, berharap ada reaksi. Tapi ia hanya menatap fotonya, tak menoleh padaku. Senyumku memudar. Kata-kata tercekat di tenggorokan. Aku menyerah, masuk kamar, dan membiarkan ia sendiri lagi. Hari-hari berlalu seperti itu. Rumah semakin dingin, semakin sunyi. Nadia semakin jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia tidak lagi mengurus rumah, tidak lagi berbicara pada tetangga, bahkan tidak lagi menyalakan televisi. Seakan semua hal di dunia ini tidak berarti tanpa Arfan. Aku berjalan melewati lorong rumah suatu malam, menatap pintu kamar Arfan yang tertutup rapat. Dari balik pintu, samar-samar terdengar suara isakan. Aku berhenti, mendengarkan. Hatiku perih, tapi aku tak mengetuk. Aku berdiri beberapa menit, lalu pergi begitu saja. Aku takut kalau aku masuk, aku akan menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Jadi aku memilih lari dari kenyataan. Sekali lagi, rumah ini sudah kehilangan tawa sejak Arfan pergi. Tapi yang lebih menakutkan adalah, rumah ini kini hampir kehilangan suara manusia sama sekali. Dan aku takut, suatu hari nanti, aku benar-benar akan kehilangan Nadia, bukan raganya, melainkan jiwanya. Sejak beberapa minggu terakhir, Nadia semakin sering menghabiskan waktunya di kamar Arfan. Pagi, siang, bahkan larut malam, ia duduk di kursi kecil di samping ranjang anak kami, menatap foto Arfan yang berdiri di atas meja belajar. Foto itu diambil ketika Arfan berusia 6 tahun, memakai seragam sekolah dasar, tersenyum malu-malu sambil memegang piala lomba mewarnai. Senyum yang kini hanya bisa kami lihat lewat selembar kertas. Aku kadang berdiri di depan pintu, memperhatikannya dari celah kecil. Nadia duduk tegak, wajahnya kaku,
seakan waktu berhenti. Sesekali bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik. Awalnya aku kira ia hanya berdoa. Tapi suatu sore, aku mendengar jelas kata-katanya. "Arfan, ibu bawa susu kesukaanmu, nak. Ayo diminum, biar cepat sehat." Aku terpaku. Tidak ada susu di tangannya. Tidak ada Arfan di ruangan itu. Hanya Nadia, duduk sendiri, berbicara pada ruang kosong. Aku merasakan dada sesak. Aku ingin masuk dan menghentikannya, tapi kakiku tak bergerak. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Takut melihat istriku semakin jauh dari kenyataan. Hari-hari berikutnya, kebiasaannya semakin nyata. Kadang ia membuka lemari pakaian Arfan, mengeluarkan seragam kecilnya, lalu melipatnya kembali dengan hati-hati, seolah Arfan masih akan memakainya besok pagi. Kadang ia menepuk bantal di ranjang itu, sambil berkata, "Tidur ya, nak. Besok sekolah." Kata-kata yang dulu terdengar biasa, kini terdengar menyesakan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menghiburnya, tapi setiap kali aku mencoba, hatiku ikut hancur. Aku merasa seakan ada dua dunia. Dunia Nadia yang masih bersama Arfan, dan duniaku yang dipaksa menerima kenyataan. Dan aku tidak bisa masuk ke dunianya. Suatu malam, ketika aku pulang agak larut, aku mendapati Nadia duduk di lantai kamar Arfan, memeluk bingkai foto itu erat-erat. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia mengusap kaca foto itu dengan lembut, seakan mengelus pipi Arfan. Aku masuk perlahan, berjongkok di sampingnya, dan berkata, "Nat, sudah cukup. Arfan gak ada lagi, sayang." Kalimat itu terucap begitu saja. Tapi begitu keluar, aku langsung menyesal. Nadia menoleh dengan tatapan marah bercampur luka yang dalam. "Kamu tega bilang begitu?" Suaranya pecah, bergetar. "Dia anak kita, Rak. Anak kita." Lalu ia menangis keras, memeluk bingkai itu seakan tak mau dilepas. Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menepis. Dengan tergesa, ia bangkit, masuk ke ranjang, lalu mengunci pintu kamar dari dalam. Aku terdengar suara isakannya dari balik pintu, panjang dan menyayat. Aku berdiri di luar, mengetuk pelan. "Nat, buka pintunya. Maafkan aku." Tapi tidak ada jawaban selain tangis yang semakin keras. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di dinding luar kamar, menunggu ia membuka pintu. Tapi pintu itu tetap tertutup rapat hingga pagi. Rasanya seperti ada dinding yang benar-benar memisahkan kami, bukan hanya kayu dan kunci, melainkan jarak di hati yang semakin lebar. Sejak kejadian itu, aku semakin cemas. Aku takut kehilangan Nadia. Bukan karena tubuhnya, tapi karena jiwanya yang semakin hilang dalam dunia yang tak bisa kuikuti. Aku mencoba menegurnya dengan lembut di hari-hari berikutnya, tapi ia selalu menutup diri. Setiap kali aku masuk kamar Arfan, ia akan berhenti berbicara, lalu menatapku dengan tatapan kosong, sebelum kembali memeluk foto itu. Foto Arfan di atas meja belajar kini seperti pusat kehidupan Nadia. Bingkai itu membekukan waktu. Seolah dunia berhenti di usia 7 tahun, saat senyum itu terabadikan. Aku tahu, selama ia terus menatap foto itu dengan cara begitu, ia tidak akan pernah kembali. Aku berdiri di ambang pintu kamar Arfan suatu pagi, melihat Nadia duduk diam sambil membelai bingkai itu. Aku ingin menghampiri, ingin meraih bahunya, ingin mengatakan bahwa kita masih bisa bertahan bersama. Tapi suaraku tercekat. Aku tahu, apapun yang kukatakan mungkin hanya akan membuatnya semakin menjauh. Jadi aku hanya berdiri di sana, membiarkan waktu mengalir. Sementara istriku tenggelam semakin dalam di dalam bingkai yang membekukan waktu. Aku semakin lelah. Pekerjaan di kantor menumpuk, tubuhku penat, dan ketika pulang, yang kutemui hanya kesunyian yang menusuk. Tapi yang lebih membuatku lelah adalah melihat Nadia yang seakan tidak berusaha keluar dari kubangan sedihnya. Hari-hari kami tidak berubah. Ia masih duduk di kamar Arfan, masih memeluk foto itu, masih berbicara seolah Arfan belum pergi. Dan aku semakin tak tahu harus bagaimana. Pada suatu malam,
Aku pulang dengan perasaan kacau. Hujan deras membuat perjalanan semakin berat. Saat masuk rumah, kulihat Nadia lagi-lagi duduk di lantai kamar Arfan, menatap foto itu. Di atas meja makan, makanan yang kusiapkan pagi tadi masih utuh, tidak disentuh sama sekali. Amarahku memuncak. Aku lelah menahan diri. Nat, suaraku meninggi. Sampai kapan kamu mau begini terus? Arfan gak akan balik lagi. Kamu harus bangkit. Kita harus hidup. Nadia menoleh perlahan. Matanya merah. Ia menggenggam bingkai foto itu erat-erat, lalu berkata dengan suara parau, "Kamu pikir mudah buat aku? Dia hidup di rahimku. Rak. Aku melahirkan dia, merawat dia setiap hari. Sekarang dia nggak ada. Kamu bisa pura-pura sibuk, pura-pura kuat, tapi aku nggak bisa." Kata-katanya menusukku, tapi amarahku sudah kadung meluap. Jangan selalu pakai alasan itu. Aku juga ayahnya. Aku juga kehilangan. Tapi kalau kita terus begini, kita nggak akan pernah keluar dari kesedihan ini. Suasana memanas. Suara kami yang tinggi memantul di dinding rumah yang biasanya sunyi. Aku merasa dadaku sesak, tapi lidahku tak bisa berhenti. Kamu bahkan gak peduli sama aku lagi. Yang kamu lihat cuma Arfan, cuma masa lalu. Aku ini suamimu, Nat. Tapi kamu gak pernah lihat aku. Nadia menangis keras, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Aku capek, Rak. Aku capek hidup tanpa Arfan. Kamu gak ngerti. Kamu pikir kerja seharian bisa nyembuhin luka ini? Kamu salah. Kamu lari dari kenyataan. Sama aja kayak aku. Bedanya, aku jujur sama sakitku. Sementara kamu sembunyi di balik kerjaanmu. Aku terdiam sebentar, tapi kemudian kemarahan kembali menguasai. Kalau kamu terus kayak gini, kita nggak akan kemana-mana. Aku nggak kuat, Nat. Aku nggak bisa tinggal di rumah yang isinya cuma tangisan dan foto. Kata-kata itu keluar begitu saja, kasar dan tanpa kendali. Nadia menatapku dengan wajah hancur. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menangis semakin keras. Aku tak tahan. Aku keluar rumah malam itu juga, tanpa tujuan jelas. Hanya membawa jaket dan kunci motor. Aku pergi meninggalkannya selama beberapa hari. Tinggal di rumah kontrakan seorang teman dengan alasan ada urusan kantor. Padahal sebenarnya aku hanya lari. Aku butuh jarak, butuh ruang bernapas. Tapi di setiap malam, ketika aku terbaring di kasur asing, bayangan wajah Nadia muncul terus. Air matanya, suaranya yang pecah, semuanya menghantuiku. Aku tahu aku menyakitinya lebih dalam dari sebelumnya. Rumah kami menjadi benar-benar sepi. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi upaya kecil untuk mengisi waktu. Nadia tenggelam dalam kesedihan, sementara aku tenggelam dalam pelarian. Hubungan kami retak, dan retakan itu semakin lebar. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah ini awal dari akhir pernikahan kami? Ataukah masih ada cara untuk menyelamatkannya? Yang jelas, malam itu, ketika aku meninggalkan rumah, aku tahu, kami berdua sudah berdiri di tepi jurang yang bisa sewaktu-waktu runtuh. Aku masih tinggal di kontrakan teman selama beberapa hari, mencoba menenangkan pikiran. Tapi setiap malam, rasa bersalah selalu datang. Aku ingat wajah Nadia ketika aku meninggalkannya. Tatapannya kosong dan penuh luka. Aku tahu aku sudah salah, tapi egoku membuatku bertahan di luar rumah. Di hari keempat, Sari menemuiku. Aku tidak tahu bagaimana ia tahu aku tinggal di kontrakan itu. Ia datang membawa sebungkus makanan, lalu duduk tanpa banyak bicara. Aku hanya bisa menatapnya dengan rasa canggung. Kamu tahu, Rak, kata Sari akhirnya, aku sudah lama sahabatan sama Nadia. Aku kenal dia luar dalam. Dia bukan orang lemah. Kalau sekarang dia terlihat hancur, itu bukan karena dia menyerah. Dia cuma nggak sanggup memikul luka itu sendirian. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti menamparku. Aku mencoba menyangkal. Aku juga kehilangan. Sar. Aku juga sakit. Tapi kalau terus begitu, kita berdua bisa hancur.
Sari menatapku tajam. Justru itu masalahnya. Kamu sibuk nutupin lukamu dengan kerjaan. Kamu pikir dengan begitu masalah selesai? Padahal kamu gak pernah benar-benar nyembuhin luka itu. Dan lebih parahnya lagi, kamu ninggalin Nadia untuk menanggung semua ini sendirian. Aku menghela napas panjang. Ada bagian dari diriku yang ingin membela diri, mengatakan bahwa aku juga berusaha. Tapi aku tahu Sari benar. Aku terlalu sibuk melarikan diri, bukannya menghadapi kenyataan. Aku menatap lantai, tak sanggup menatap mata Sari. Rak, lanjut Sari lebih lembut, Nadia gak butuh kamu jadi pahlawan. Dia cuma butuh kamu ada di sampingnya. Bukan fisik aja, tapi hatimu juga. Dia kehilangan anaknya, iya. Tapi lebih dari itu, dia butuh tahu kalau dia gak sendirian kehilangan. Kalau kamu benar-benar ada di sana, bukan sekadar pulang untuk tidur dan pergi lagi. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku sadar, selama ini aku hanya hadir secara fisik. Aku pulang, tapi pikiranku masih di tempat kerja. Aku duduk di rumah, tapi hatiku tidak pernah benar-benar ada di sana. Aku membiarkan Nadia terpuruk, sementara aku sibuk pura-pura kuat. Sari menepuk bahuku. Kalau kamu terus kayak gini, Rak, kamu bisa kehilangan dia. Bukan karena dia pergi, tapi karena jiwanya benar-benar mati. Dan kalau itu terjadi, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Ada rasa malu, marah pada diriku sendiri, dan rasa takut yang bercampur jadi satu. Aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Kalau aku benar-benar mencintai Nadia, aku harus berani kembali. Aku harus berhenti lari. Malam itu juga aku memutuskan pulang. Dengan langkah ragu, aku kembali ke rumah yang sudah beberapa hari kutinggalkan. Ketika membuka pintu, aroma lembab rumah menyambutku. Tidak ada suara, tidak ada cahaya dari ruang tamu. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Aku berjalan ke kamar, melihat pintu kamar Arfan tertutup. Dari dalam samar terdengar suara isakan. Hatiku perih. Aku mengetuk pelan. Nat, ini aku. Aku pulang. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Maafkan aku, Nat. Aku nggak akan pergi lagi. Aku janji, aku akan ada di sini. Bener-bener ada. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Aku tahu, butuh waktu untuk Nadia percaya lagi. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi membiarkannya memikul luka ini sendirian. Untuk pertama kalinya sejak Arfan pergi, aku merasa punya sedikit keberanian untuk menghadapi duka itu bersama-sama. Malam itu aku memberanikan diri masuk ke kamar Arfan. Pintu tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Saat kubuka perlahan, aku melihat Nadia duduk di tepi ranjang, memeluk foto Arfan di dadanya. Rambutnya kusut, matanya bengkak, wajahnya pucat. Untuk beberapa detik aku hanya berdiri di ambang pintu, bingung harus mulai dari mana. Aku melangkah pelan, duduk di sampingnya. Ruangan itu masih penuh dengan barang-barang Arfan. Tas sekolah yang tergantung di dinding, boneka kecil di atas meja, dan buku-buku cerita yang menumpuk di pojok. Semua seolah menunggu pemiliknya kembali. Nat, suaraku pelan, hampir bergetar. Aku juga hancur. Nadia menoleh sedikit, tapi tidak bicara. Aku menelan ludah, lalu melanjutkan. Aku pura-pura sibuk biar nggak terlalu sakit. Aku kerja sampai malam, pura-pura kuat. Padahal aku sama aja kayak kamu. Setiap hari aku kangen Arfan. Setiap malam aku berdoa biar bisa ketemu dia lagi, walau cuma di mimpi. Suaraku pecah. Aku tak bisa menahannya lagi. Air mata jatuh begitu saja. Aku kangen suara dia manggil, "Ayah, Nat." Aku kangen pelukan kecilnya, tawa dia. Aku kangen semua tentang dia. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku rapuh di depan Nadia. Aku menangis di bahunya, tanpa malu, tanpa menahan diri. Dan saat itu juga, sesuatu berubah. Nadia terisak, tapi bukan tangis putus asa yang biasa ku dengar. Ia menangis sambil memelukku erat.
Tangis yang lahir karena akhirnya ia merasa tidak sendiri. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar di pelukanku. Aku takut, Rak, bisiknya lirih. Aku takut aku nggak kuat. Aku takut aku benar-benar kehilangan diriku. Aku mengusap punggungnya, meski air mataku belum berhenti. Kita sama-sama takut, Nat. Tapi kita nggak harus jalanin ini sendirian. Kita bisa nangis bareng. Kita bisa jatuh bareng. Yang penting kita nggak saling ninggalin lagi. Malam itu kami duduk lama di kamar Arfan. Tidak ada nasihat panjang, tidak ada janji besar. Hanya dua orang tua yang patah hati, menangis bersama di tengah kamar yang penuh kenangan. Namun di balik tangis itu, ada kehangatan kecil yang lama hilang. Untuk pertama kali sejak Arfan pergi, aku merasa duka itu tidak sepenuhnya menghancurkan kami. Ada sedikit ruang untuk saling menopang. Nadia menatapku dengan mata sembab, lalu berkata pelan, "Aku kira aku sendirian, Rak. Tapi ternyata kamu juga sama sakitnya." Aku mengangguk, menggenggam tangannya erat. Kita sama-sama sakit. Tapi kita juga sama-sama bisa sembuh. Pelan-pelan, Nat. Kita coba pelan-pelan. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena putus asa, melainkan karena ada rasa lega. Karena untuk pertama kali, kami benar-benar berbagi luka itu bersama-sama. Beberapa hari setelah malam kami menangis bersama, suasana rumah mulai sedikit berbeda. Tidak banyak, tidak drastis, hanya ada perubahan kecil yang terasa hangat. Untuk pertama kali, aku melihat Nadia duduk di ruang tamu tanpa wajah kosong. Ia masih murung, tapi ada sedikit cahaya di matanya. Cahaya tipis, seperti lilin kecil di tengah kegelapan. Aku duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih ingat waktu Arfan pertama kali belajar naik sepeda?" Tanyaku pelan. Nadia tersenyum tipis, sebuah senyum yang sudah lama hilang. "Ingat, dia jatuh sampai 3 kali, tapi nggak mau berhenti. Kakinya lecet, tapi dia malah ketawa." Kami tertawa kecil, untuk pertama kali dalam berbulan-bulan. Rasanya aneh, canggung, tapi juga melegakan. Malam itu kami mulai membuka sedikit demi sedikit kenangan tentang Arfan. Bukan lagi dengan air mata putus asa, tapi dengan rasa rindu yang lebih hangat. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri berkata, "Nat, gimana kalau kita masuk kamar Arfan? Kita rapikan sedikit. Bukan untuk buang barang-barangnya, tapi biar kamar itu nggak terasa terlalu berat buat kita." Nadia terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mengangguk. "Asal kita lakukan bareng-bareng." Kami pun masuk ke kamar Arfan bersama. Jantungku berdebar. Rasanya seperti melangkah ke ruang penuh hantu, tapi ternyata tidak seburuk yang kubayangkan. Masih ada wangi khas dari selimutnya. Masih ada mainan-mainan kecil yang berserakan. Nadia mengambil satu boneka dinosaurus, memeluknya erat. "Dia selalu bawa ini kemana-mana," katanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk, ikut tersenyum meski mataku panas. "Iya, bahkan waktu kita larang dibawa ke sekolah, dia tetap sembunyiin di tas." Kami mulai merapikan buku-buku ceritanya, membersihkan meja belajar yang penuh debu, melipat pakaian yang masih tergantung di lemari. Tidak ada yang kami buang, hanya menata ulang seakan kami sedang menjaga kenangan itu tetap hidup. Sesekali kami berhenti, bercerita tentang momen-momen kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini sangat berarti. Saat melipat baju tidur Arfan, Nadia terisak. Aku segera menggenggam tangannya. "Kalau kamu mau berhenti, kita berhenti," ucapku lembut. Ia menggeleng, meski air mata jatuh di pipinya. "Tidak, Rak. Aku pengin terus. Aku pengin jaga ini semua. Aku nggak mau Arfan hilang dari rumah kita." Aku menariknya ke dalam pelukan. "Arfan nggak akan pernah hilang. Dia ada di setiap sudut rumah ini, di setiap ingatan kita. Yang hilang hanya tubuhnya. Tapi dia masih bersama kita, Nat." Hari itu, meski penuh air mata, kami berhasil merapikan kamar Arfan. Dan entah kenapa, aku merasa ada beban berat yang sedikit terangkat dari dada.
Bukan berarti kami berhenti berduka, tapi kami mulai bisa bernapas di tengah duka itu. Malamnya, Nadia duduk di sampingku. Ia menatap kosong ke arah jendela, lalu berkata pelan, "Aku masih sakit, Rak. Tapi aku nggak merasa sendirian lagi." Aku menggenggam tangannya erat. Kita sama-sama sakit. Tapi sekarang kita juga sama-sama berusaha sembuh. Di luar, hujan rintik-rintik turun, membasahi halaman. Untuk pertama kali, suara hujan tidak lagi terdengar menakutkan. Ada ketenangan kecil yang menyelinap di antara kami. Cahaya tipis itu memang belum bisa mengusir gelap sepenuhnya, tapi cukup membuat kami percaya bahwa kami masih bisa melangkah. Beberapa minggu setelah kami mulai berani masuk kamar Arfan bersama, aku merasa waktunya menyimpan beberapa foto Arfan dalam album khusus. Bukan untuk melupakan, melainkan supaya kenangannya tetap terjaga rapi. Nadia setuju, meski dengan wajah berat. Kami duduk di ruang keluarga, mengeluarkan semua bingkai foto yang selama ini terpajang. Ada foto Arfan saat ulang tahunnya yang kelima, tertawa lebar dengan topi pesta miring di kepalanya. Ada foto dia di sekolah, memegang sertifikat lomba menggambar dengan senyum malu-malu. Ada juga foto saat kami liburan sederhana ke pantai, di mana ia berlari mengejar ombak sambil tertawa lepas. Setiap foto membuat dada terasa sesak, tapi sekaligus hangat. Saat aku membuka bingkai foto yang selalu dipajang di kamar Arfan, foto favorit kami di mana ia tersenyum sambil memeluk boneka dinosaurus kesayangannya, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Kaca bingkai agak longgar, dan ketika kubuka lebih hati-hati, ada sebuah kartu kecil terselip di belakang foto. Tanganku gemetar. Aku menarik kartu itu perlahan. Nadia menatap penasaran, lalu menutup mulutnya dengan tangan ketika melihat tulisan kecil yang familiar. Tulisan tangan Arfan. Aku membaca dengan suara bergetar. "Jangan sedih kalau aku pergi duluan. Aku ingin ayah dan ibu tetap tersenyum. Aku akan tunggu di taman surga." Nadia langsung menangis, tapi kali ini berbeda. Tangisannya disertai senyum yang lama sekali tidak pernah kulihat. Senyum tulus yang pecah bersama air mata. Ia memelukku erat sambil berkata, "Rak, dia tahu. Arfan tahu kita bakal sedih. Tapi dia juga ingin kita bahagia." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku jatuh deras. Tapi di dalam hatiku ada rasa damai yang belum pernah kurasakan sejak kepergiannya. Kartu kecil itu seperti pesan terakhir Arfan yang baru kami temukan. Seolah ia sengaja meninggalkannya untuk kami. Nadia menatap foto Arfan lama-lama. Lalu ia terdiam, matanya melebar. "Rak, kamu lihat nggak?" Aku mendekat, memperhatikan bingkai foto itu. Entah karena cahaya lampu, atau karena mataku basah oleh air mata, aku melihat sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Foto Arfan yang biasanya tampak sama, kini terlihat sedikit berbeda. Senyumnya seolah lebih lebar, lebih hangat, lebih damai. Aku tercekat. Aku lihat, Nat. Kami saling berpandangan. Tidak ada kata-kata, hanya keyakinan yang sama muncul di hati kami. Bahwa Arfan benar-benar tenang di tempatnya sekarang. Bahwa ia ingin kami melanjutkan hidup tanpa terus terpenjara oleh duka. Malam itu, untuk pertama kali sejak kepergian Arfan, rumah kami terasa lebih ringan. Masih ada luka, masih ada air mata, tapi juga ada senyum. Senyum yang lahir dari cinta, dari kenangan, dan dari keyakinan bahwa anak kami sudah damai. Nadia menyeka air matanya, lalu berkata dengan suara lembut, "Aku akan belajar tersenyum lagi, Rak. Demi Arfan." Aku menggenggam tangannya, menatap foto anak kami yang kini seakan tersenyum lebih lebar. "Iya, Nat, kita belajar tersenyum lagi. Bersama-sama." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu temaram, foto Arfan yang tersenyum menjadi saksi bahwa meski duka kami tak pernah benar-benar hilang, cinta dan harapan bisa membuat kami berdiri kembali. Dan untuk pertama kali sejak lama, kami percaya bahwa senyum kami adalah cara terbaik menjaga Arfan tetap hidup dalam hati.